Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfiratin Asia Islamiyah dengan NIM 2502311000010. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Karbaner terhadap Teori Moneteris dan penerapannya dalam konteks ekonomi Indonesia. Pembahasan difokuskan pada pemikiran Karbaner serta relevansinya dalam kebijakan ekonomi Indonesia, khususnya pada periode pasca COVID-19 pada tahun 2021. Karbaner merupakan salah satu tokoh moneteris modern yang menekankan bahwa uang beredar berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ia berpendapat bahwa inflasi terjadi karena kebijakan moneter yang tidak terkendali, sehingga pengelolaan moneter harus dilakukan secara disiplin dan konsisten. Pemikiran Karbaner berbeda dengan Keynesian yang lebih menekankan kebijakan fiskal dan peran aktif pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi. Namun, keduanya sama-sama mengakui bahwa kebijakan ekonomi sama-sama berpengaruh terhadap stabilitas makroekonomi. Dibandingkan dengan moneteris klasik, Brunner lebih menyoroti mekanisme kelembagaan dan transmisi kebijakan moneter, bukan hanya pengendalian uang beredar semata. Filosofi ekonomi Karbaner didasarkan pada keyakinan bahwa stabilitas ekonomi merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ia mendukung kebijakan berbasis aturan agar ekonomi tidak bergantung pada keputusan jangka pendek yang bersifat politis. Dalam pandangannya, pasar dapat bekerja lebih efisien jika didukung oleh kebijakan moneter yang kredibel. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai ekonomi yang diharapkan oleh Karbaner. Nilai yang diharapkan dari pemikiran Karbaner meliputi stabilitas harga, efisiensi pasar, dan kepastian ekonomi. Stabilitas inflasi penting untuk menjaga daya beli masyarakat serta menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Instrumen kebijakan dan konteks Indonesia. Instrumen kebijakan moneter yang sejalan dengan pemikiran Karbaner meliputi pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka, serta pengendalian likuiditas. Di Indonesia, instrumen ini dijalankan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar, terutama dalam menghadapi tekanan global pasca pandemi COVID-19. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang studi kasus dan pemaparan seluruh dari artikel saya. Sebagai studi kasus di artikel ini menyoroti kondisi ekonomi pasca COVID-19 pada tahun 2020 hingga 2021, di mana pemulihan ekonomi berlangsung cukup cepat namun disertai dengan peningkatan inflasi. Inflasi tersebut dipicu oleh beberapa faktor, antara lain gangguan rantai pasok global, lonjakan harga energi dan pangan dunia akibat konflik Rusia dan Ukraina, serta peningkatan pemerintahan domestik setelah pembukaan kembali aktivitas ekonomi. Pada September 2022, inflasi Indonesia sempat mencapai 5,99%, melebihi target Bank Indonesia. Menanggapi kondisi tersebut, Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter ketat dengan menaikkan suku bunga acuan secara bertahap dari sekitar 3,5% hingga 5,5% pada akhir tahun 2022. Kebijakan ini bermaksud untuk menahan ekspektasi inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, serta pengendalian arus modal keluar. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi pasar falas dan kebijakan triple intervention, serta memperkuat kondisi dengan pemerintahan melalui TPIP dan TPID untuk pengendalian inflasi pangan. Penguatan sistem pembayaran digital seperti KRIS dan BIFAS juga dilakukan untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan menjaga sistem keuangan negara. Hasil dari kebijakan itu menunjukkan bahwa inflasi berhasil ditekankan dari hampir 6% hingga 2022 menjadi 2,6 hingga 2,9% pada tahun 2023. Sementara nilai tukar rupiah relatif stabil dan pertumbuhan ekonomi tetap positif. Dalam perspektif moneteris pada pemikiran Karbaner, kebijakan Bank Indonesia sejalan dengan pandangannya bahwa inflasi merupakan fenomena moneter yang bersumber dari pertumbuhan uang beredar dan kredit yang tidak seimbang dengan output real. Sebagai kesimpulan, kebijakan moneter Bank Indonesia pada periode 2022 hingga 2023
menunjukkan bahwa pemikiran Karl Brenner masih cukup relevan dalam konteks ekonomi Indonesia. Sekian dari pemaparan karya ilmiah saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.